Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hasil dawratana wa hadha al-yawm al-khamis, hari yang kelima dari daurah kita membahas kitab Ta'limul Muta'allim min Thariqat Ta'allum karya al-Imam Burhanuddin Ali bin Abi Bakr Az-Zarnuji Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pertemuan terakhir telah kita bahas tentang pentingnya tadarruj, pentingnya bertahap di dalam menuntut ilmu, yang mana seorang penuntut ilmu itu harus memperhatikan kadar banyak sedikitnya pelajaran yang akan diambil. Dan kunci sukses menghafal adalah pas di dalam mengambil kadar yang dihafal dan banyak dalam mengulang. Jadi kunci sukses menghafal adalah kadar yang dihafal dan banyaknya mengulang. Kemudian menambah kadar yang dihafal pelan-pelan dengan tetap memurojaah hafalan yang lama. Sebagaimana kaidah mengatakan as-sabqu harfun wa tikraru alfun. Itu kaidah dalam menghafal pelajaran adalah satu huruf itu tidak masalah jika diulang-ulang 1000 kali. Kemudian seorang penuntut ilmu harus memulai pelajaran yang mudah dipahami dengan memulai kitab-kitab yang ringkas, kitab-kitab yang kecil, memulai dengan matan-matan ilmiah, dibarengi dengan membuat catatan, punya buku catatan yang dengannya ia bisa mengulang-ulang pelajaran yang sudah dipahami. Karena ya ikhwan, sangat penting berusaha memahami pelajaran. Kemarin telah kita jelaskan, penuntut itu harus mencurahkan segenap kemampuannya untuk memahami pelajaran dengan cara merenungi, memikirkan, sering diulang-ulang, dibaca terus. Kenapa? Karena pelajaran yang baru hanya sedikit, pelajaran yang sedikit dan sering diulang-ulang, sering direnungi, akhirnya pun bisa dimengerti dan dipahami. Dan bahayanya, bahaya mengabaikan, gak mau memahami, bahaya tidak mau memahami. Apabila mengabaikan, tidak berusaha untuk memahami, ini akan menjadi terbiasa sehingga kalimat yang mudah pun sulit untuk dipahami. Sehingga kita terus berpikir, merenungi, menghayati ilmu, dan jangan lupa doa, merendahkan diri kepada Allah, minta dibukakan pintu-pintu pemahaman. Kemudian kemarin juga kita bahas tentang mudzakarah, diskusi, yang mana dengan diskusi itu akan menguatkan hafalan
dan menambah faedah, menghidupkan ilmu. Maka seorang menuntut ilmu, modal utama adalah al-hifdzu wal fahmu. Sungguh bahagia orang yang diberikan rezeki oleh Allah, ya, kekuatan dalam menghafal dan kekuatan di dalam memahami. Maka seseorang yang punya kekuatan ini hendaknya dimaksimalkan. Kuwatul hifdzi wa kuwatul fahmi, kekuatan menghafal dan kekuatan memahami. Dan termasuk semangat menuntut ilmu adalah istifadah dan ifadah. Ini dalam hidup kita itu harus kita tanamkan istifadah dan ifadah. Selalu mengambil faedah dan memberikan faedah. Kemudian kemarin kita bahas pula tentang pengorbanan harta demi ilmu. Sehingga penuntut ilmu harus rajin beli kitab, beli buku. Jangan terlalu istilahnya perhitungan dengan buku. Dan kunci sukses, di antara kunci sukses menuntut ilmu selain mengorbankan harta adalah banyak bersyukur. Ketika Abu Hanifah ditanya dengan apa beliau mendapatkan ilmu, bihamdillah wa syukri. Dengan apa? Banyak mengucapkan alhamdulillah, bersyukur Allah memberikan nikmat, dimudahkan meniti jalan ilmu. Bahkan beliau setiap bisa memahami suatu masalah, bisa hafal. Kita juga gitu, bisa hafal tasrif, bisa hafal hadis, bisa memahami masalah, terus mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan menambah ilmu, akan menambah ilmunya, akan bertambah ilmunya. Sehingga seorang berilmu harus menyibukkan dirinya dengan bersyukur, baik dengan hati, mengakui nikmat tersebut dari Allah, dengan lisan senantiasa mengucapkan hamdalah, dan dengan anggota badan menggunakan nikmat ini, anggota badan mensyukurinya dengan memanfaatkan penglihatan, pendengaran, akal, hati untuk mendapatkan ilmu. Kemudian kemarin juga kita bahas penuntut ilmu itu harus memiliki rojak dan khauf, rasa harap dan takut kepada Allah. Ya, karena dengan syukur, rojak dan khauf, maka seorang penuntut ilmu tidak boleh menyandarkan dengan kecerdasannya, kemampuannya. Demikian pula kemarin kita bahas tentang apa? Pentingnya membaca dengan lantang. Karena belajar itu harus semangat, harus kuat dan semangat. Jadi kita harus tahu kapan membaca dengan lantang dan kapan membaca di dalam hati. Kalau membaca dalam hati kan mungkin lebih cepat ya, sudah cepat. Dan kita harus punya dua kemampuan ini, membaca dengan lantang dan membaca dengan hati, dalam artian dibatik tapi cepat. Karena untuk memahami. Demikian juga untuk lisan itu agar bisa fasih dalam pelafazan. Dan terakhir kemarin ya ikhwah, faedah kemarin, di antara faedah yang luar biasa adalah bahaya futur, patah semangat, yang itu akan berakibat buruk. Seorang ulama menjelaskan bahwasanya beliau bisa mengalahkan, mengungguli teman-temannya dalam ilmu karena tidak pernah futur, tidak pernah berhenti, tidak pernah patah semangat di dalam menuntut ilmu. Sekarang kita lanjutkan pembahasan faslun fit tawakkul. Pembahasan tentang tawakal. Ya, Bapak Arhini, tafadhal iqra fa yatafadhal mashkura wa mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
faslun fil tawakkul. Summa la budda li talibil ilmi minat tawakkuli fi talibil ilmi wala yahtamu li amril rizqi wala yusbilu qalbahu bidzalika. Rawa Abu Hanifah rahimahullah an Abdillahi ibni Al-Haris Yubaidi sahibi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man tafaqqaha fi dinillahi fafahamahullahu ta'ala wa rajaqahu min haitsu la yahtasibu fa inna manis istagola qalbu bi amril rizqi minat putih wal kiswati qalla ma yatafarra'u fi tahsili makarihi al akhlaqi wa ma'ali al umuri. Iya, syukran barakallahu fiik. Faslan fit tawakkul. Tawakal di dalam menuntut ilmu. Qala mu'allif rahimahullah, summa la budda li talibil ilmi minat tawakkuli. Kemudian penuntut ilmu itu harus bertawakal di dalam menuntut ilmu, bersandar kepada Allah. Wala yahtamu li amri rizki, dan janganlah mencemaskan, merisaukan perkara rizki. Wala yusghila qalbahu bidzalik, sehingga tidak menyibukkan hatinya dalam memikirkannya. Jadi ya ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati Allah, kita dalam menuntut ilmu itu jangan sampai mencemaskan dan merisaukan rezeki. Kita yakin seseorang yang fokus menuntut ilmu itu akan tetap Allah berikan rezeki, bahkan Allah jamin, Allah cukupi rezekinya. Rawa Abu Hanifah rahimahullah an Abdillah bin Al-Haris Az-Zubaidi. Imam Abu Hanifah meriwayatkan dari Abdullah bin Haris Az-Zubaidi, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan man tafaqqaha fi dinillahi kafahamahullahu ta'ala wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa mendalami ilmu agama Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka Allah akan mencukupi keperluannya, keinginannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seseorang yang fokus mendalami ilmu agama, menuntut ilmu, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bisa dilihat dalam Musnad Abi Hanifah. Jadi Abu Hanifah punya musnad, ya. Musnad Abu Hanifah babul ilmi. Fa inna man istawala qalbuhu bi amri rizqi, dan barang siapa yang sibuk terlalu cemas memikirkan soal rizki,
minal quti wal kiswati, sibuk memikirkan makanannya, pakaiannya. Qallama yatafarragu li tahsini makarimil akhlaqi wa ma'alil umur. Orang yang hatinya sibuk memikirkan soal makanan, pakaian, maka akan qallama, akan jarang sekali memikirkan akhlak-akhlak yang mulia dan perkara-perkara yang mulia. Karena keinginannya, fokusnya hanya memikirkan makanan dan pakaian saja, sehingga tak pernah memikirkan bagaimana mendapatkan akhlak yang mulia, sesuatu yang mulia. Qila, sebagaimana dikatakan, da'il makarima la tahal li bughyatiha wa qul fa innaka anta qa'imul qasi. Seorang penyair mengatakan, tinggalkanlah kemuliaan, jangan sekali-kali kamu mengerjakannya. Duduklah saja, ya, waq'ud, duduk sajalah. Fa innaka anta qa'im al-qasi, karena semua itu gak ada gunanya karena kamu hanya memikirkan soal makanan dan pakaian. Sehingga penuntut ilmu itu tidak pantas seandainya ya pembicaraannya yang diobrolkan hanya sebatas apa? Makanan, wanita, pakaian. Qala rajulun ibni Mansur al-Hallaj, berkata seseorang kepada Ibnu Mansur al-Hallaj, ausini, berikan wasiat kepadaku. Faqala Ibnu Mansur, maka Ibnu Mansur mengatakan, hiya nafsuka in lam tusdilha syawalatka. Hiya nafsuka, hawa nafsumu, ya, maksudnya adalah sibukkanlah hawa nafsumu dalam kebaikan. In lam tusdilha, jika kamu tidak sibukkan dalam kebaikan, syawalatka, maka dia akan menyibukkanmu dalam perkara yang buruk. Maksudnya ya ikhwan, kalau ya keinginan hawa nafsu ya, itu apa tidak disibukkan dengan perkara yang baik, maka nanti akan terjerumus ke dalam perkara yang rendah, perkara yang kurang bermanfaat. Sehingga waktu luang apabila tidak diisi dengan kebaikan, maka dikhawatirkan akan diisi dengan keburukan. Fayanbaghi likulli ahadin, maka selayaknya bagi setiap orang, bagi setiap penuntut ilmu, an yusghila nafsahu bi a'malil khairi, menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan kebaikan, hatta la yusghila nafsahu bi hawahu, sehingga dia tidak sibuk memperturutkan hawa nafsunya. Wala yahtamul aqilu li amri dunya, penuntut ilmu ya ikhwan tidak mencemaskan, tidak merisaukan perkara dunia. Li'anna al-hamma wal hasana la yaruddul musibah, karena ya ikhwan kegelisahan, kesedihan itu tidak bisa menolak musibah. Wala yanfa'u bal yadurru bil qalbi wal aqli, bahkan ya gelisah, galau terus ya,
susah, kalau sedih, itu nggak bermanfaat, justru membahayakan hati dan akalnya. Wa yuhillu bi a'malil khair, merusak amal-amal kebaikan. Wa yahtamu li amril akhirati li'annahu yanfa'u. Beda kalau apa? Prihatin, perhatian dengan perkara akhirat, itulah yang bermanfaat. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minad dunubi dunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyah. Inna minad dunubi dunuban, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa la yukaffiruha, yang tidak dapat terhapus illa hammul ma'isyah, kecuali dengan apa? Prihatin dalam mencari ma'isyah, dalam mencari nafkah. Ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya dan juga Ibnu Asakir. Namun Al-Hafidz Al-Iraqi menjelaskan dalam kitab Al-Mughni bahwasanya sanad hadis ini dhaif, lemah. Namun maknanya bisa benar. Karena apa? Karena sesuatu yang menghapus dosa itu kan banyak. Di antaranya penderitaan, kecapean, kelelahan, bahkan prihatin dalam mencari nafkah, kehujanan jualan, ya. Bahkan apa? Kaki yang tertusuk duri, ya kan? Bahwasanya apa? Mungkin ada dosa-dosa yang di sana belum diampuni, belum bisa dihapus karena mungkin istighfar atau tobatnya gak serius. Namun di sana ada yang menghapus dosa yang lainnya, di antaranya adalah sakit, ya, kesusahan, penderitaan, keletihan, kepayahan. Yang lain di sini apa? Hammul ma'isyah, prihatin dalam mencari nafkah. Beratnya dalam mencari nafkah. Fal muradu minhu qadruha mimma yukhillu bi a'malil khairi. Maksudnya adalah prihatin yang tidak melalaikan amal-amal kebaikan. Wa la yushghilul qalba syughlan yukhillu bi ihdaril qalbi fi shalah, dan tidak melalaikan hati dari mengingat Allah pada waktu salat. Fa inna dzalika al-qadra min al-hammi wal qasdi min a'malil akhirah. Maka kadar perhatian tersebut termasuk amalan akhirat. Kemudian beliau menjelaskan, wala budda li talibil ilmi min taqlilil ala'iqid dunyawiyah bi qadril wus'i, fa lihada ihtarul ghurbah. Nasihat yang sangat berharga ya ikhwan. Penuntut ilmu itu harus mengurangi hubungan dengan urusan duniawi yang menyibukkan. Penuntut ilmu itu harus mengurangi hubungan dengan urusan duniawi sesuai dengan kemampuannya, biqadril wus'i. Falihada ihtarul ghurbah. Oleh karena itu para ulama memilih untuk menyendiri, yang mengurangi pergaulan. Karena memang belajar itu butuh fokus. Jadi jangan masuk dalam hal yang di situ sangat menyibukkan, apalagi tidak bermanfaat, menyibukkan hati, menyibukkan pikiran.
karena memang menuntut ilmu itu butuh fokus. Wala budda min tahammulin nasabi wal masyaqqati fi safarit ta'allum. Penuntut ilmu itu harus tahan menderita, kepayahan, kesusahan dalam perjalanan menuntut ilmu. Ditahan banting, hujan pun diterjang, pakai mantol. Sebutkan di sini ya. Penuntut ilmu harus tahan menderita di saat pergi menuntut ilmu. Gak bisa kita bayangkan dulu para ulama jalan kaki keliling dunia. Bahkan saking lamanya berjalan ada yang kencing darah. Gak punya kendaraan, yang jalan kaki. Sehingga hujan yang ringan itu sebenarnya bukanlah halangan. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pengorbanan para ulama zaman dahulu. Justru berkahnya di sini. Justru kesungguhan kita diuji di situ. Kita harus belajar dari Nabi Musa. Ini ya. Kama qala Musa salawatullah ala nabiyina wa alaihi fi safarit ta'allum. Sebagaimana perkataan Nabi Musa ketika menempuh perjalanan dalam rangka berguru kepada Khidir, yang mana perjalanan Nabi Musa ini diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi. Walam yunqal anhu dzalika fi ghairi minal asafir. Dan apa? Ini Masya Allah, perjalanan Musa dalam bentuk ilmu itu diabadikan dalam Al-Quran. Laqad laqina min safarina hada nasaba. Nabi Musa berkata, sungguh benar-benar aku telah merasakan kepayahan dalam perjalanan ini. Perjalanan yang berat dalam menuntut ilmu. Sehingga ayat ikhwah wal akhwat yang berhati Allah, ya, kita yang dekat ini malu, terkadang malu dengan teman-teman yang di luar kota. Luar kota Sukoharjo maksudnya. Ya, luar kota Sukoharjo. Ada yang dari mana? Gunung Kidul. Ada yang betul? Ada ya? Ada yang dari Gunung Kidul. Kalau luar kota Sukoharjo berarti ada yang dari Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Solo. Laqad laqina safarina hada nasaba. Justru nikmatnya di sini ya ikhwan. Nikmatnya ketika apa? Ketika merasakan kepayahan, merasakan kelelahan, penderitaan dalam apa? Dalam melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Liya'lam anna safaral ilmi la yakhlu 'anit tabai. Ini yang harus kita pahami ya ikhwan. Hendaknya diketahui bahwasannya safar perjalanan menuntut ilmu itu tidak lepas dari keletihan, kecapean, itu wajar. Kenapa ya ikhwan? Perjalanan menuntut ilmu itu tidak lepas dari keletihan, kecapean. Li'anna talabal ilmi amrun 'azim. Karena menuntut ilmu itu adalah perkara besar, perkara yang sangat mulia. Wa huwa afdalu minal ghazah. Dan menuntut ilmu itu lebih utama daripada berperang. Minal ghazah inda aksaril ulama, menurut mayoritas ulama. Wal ajru ala qadri ta'adi wan nasabi. Ini ya ikhwah, bahwasa
besarnya pahala itu tergantung kadar keletihan dan kepayahan. Semakin capek, semakin letih, maka akan semakin apa? Besar pahalanya. Jadi al-ajru ala qadril masyaqqah. Mungkin ada yang bertanya bagaimana kiat untuk merasakan manisnya ilmu, lezatnya ilmu. Beliau menjelaskan, "Faman sabara ala dzalika ta'ab." Barang siapa yang bersabar di atas keletihan dalam menuntut ilmu, dalam duduk di majelis ilmu, dalam menempuh perjalanan, dalam murojaah. Intinya barang siapa yang sabar di atas keletihan tersebut, wajada labdatal ilm, maka dia akan merasakan lezatnya ilmu, merasakan manisnya ilmu. Kapan? Jika sabar di atas keletihan dan kepayahan. Bagaimana rasa manisnya ilmu? Bagaimana rasa lezatnya ilmu? Tafuqu ladzatid dunya. Ya ikhwan, jika seandainya penuntut ilmu itu benar-benar bisa merasakan manisnya ilmu, lezatnya ilmu, maka itu melebihi kenikmatan, kelezatan, kenikmatan dunia seluruhnya. Melebihi nikmatnya makanan, minuman, dan seluruhnya. Sebuah kisah tentang bagaimana para ulama dalam merasakan manisnya ilmu. Falihada, jelaskan di sini. Falihada kana Muhammad bin Hasan ila sahira layaliya. Oleh karena itu dahulu Muhammad bin Al-Hasan ketika bergadang di malam hari, ketika belajar dengan apa? Bergadang di malam hari dalam rangka apa? Belajar. Wanhalat lahul muskilatu, dan hilang darinya muskilah, masalah-masalah ilmu yang sulit itu bisa terpecahkan. Memang kalau kita mungkin susah memahami suatu pelajaran, harus bergadang. Jangan ditinggal tidur. Ini jajarannya nggak apa-apa, tinggal turun lah gitu ya. Kayak Muhammad bin Al-Hasan, beliau bergadang dalam rangka memahami suatu masalah yang sulit, dan ternyata membuahkan hasil bergadangnya beliau, sehingga apa? Terpecahkan muskilahnya. Yaqulu, beliau mengatakan lezatnya bisa memahami suatu masalah ilmu. Aina adna'ul muluki min hadhil ladzat, di manakah kenikmatan putra-putra raja, di manakah kenikmatan putra-putra raja jika dibandingkan dengan kenikmatan yang kini aku rasakan? Kenikmatan ilmu, manisnya ilmu, lezatnya ilmu. Jadi seseorang itu gak akan bisa merasakan manisnya ilmu, lezatnya ilmu kalau dia belajar itu gak pernah mengalami capek, gak pernah letih. Itu gak akan bisa merasakan manisnya ilmu. Wa yanbaghi talibul ilmi an la yastaghila bi syai'in akhar ghairal ilmi wa la yu'ridu 'anil fiqhi. Hendaknya penuntut ilmu itu tidak menyibukkan dengan perkara lain selain ilmu,
Maka penuntut itu yang setiap hari ilmu, ilmu dan ilmu. Wala yu'ridha 'anil fiqhi, dan jangan berpaling dari ilmu fikih. Qala Muhammad ibn Hasan rahimahullah, sina'atana hadhihi minal mahdi ilal lahdi. Pekerjaan kami, maksudnya apa? Menuntut ilmu. Pekerjaan kami ini yaitu menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan, dari kanak-kanak maksudnya, sampai ke liang lahat. Jadi menuntut ilmu gak mengenal usia. Umur 80 tahun masih wajib gak menuntut ilmu? Wajib. Minal mahdi ilal lahdi. Faman arada an yatruka ilmana hada sa'atan falyatrukhu sa'ah. Oleh karena itu, orang yang berhenti mencari ilmu sesaat saja. Oleh karena itu apa? Orang yang berhenti mencari ilmu sesaat saja, maka dia telah mati sesat. Dakhala faqihun wa huwa Ibrahim ibn Jarrah ala Abi Yusuf. Seorang faqih itu dakhala, masuk menemui siapa? Seorang faqih tersebut siapa? Ibrahim ibn Jarrah, seorang faqihun Hanafiyun, yang mana beliau mengambil fikih dari Abu Yusuf. Ibrahim bin Jarrah itu seorang faqih menemui Abu Yusuf ya'uduhu fi maradi mautihi. Beliau menjenguk Abu Yusuf, menjenguk ya ketika sakit yang menyebabkan beliau wafat. Wa huwa yajudu bi nafsihi. Faqala Abu Yusuf, maka Abu Yusuf bertanya, ramyul jimari raqiban afdalu am rajilan. Yaitu melempar jumrah raqiban dalam keadaan menaiki kendaraan, menaiki onta, itu yang lebih afdal atau rajilan berjalan kaki. Falam ya'rifil jawab, maka dia enggak mengetahui jawabannya. Fa'ajaba bi nafsihi. Abu Yusuf masih apa? Maka Abu Yusuf menjawab sendiri. Jadi Abu Yusuf ini ketika sakit ya, sakit yang membawa beliau wafat, menyebabkan beliau wafat. Berarti sakit parah. Ini di saat-saat sakit parah, menjelang sakaratul maut ya ikhwan, masih belajar, masih murojaah. Ini karena para ulama ilmu itu sudah masuk ke dalam hati, bisa merasakan manisnya ilmu, sehingga di saat-saat sakit keras yang berakhir dengan wafat masih murojaah, masih belajar, masih membahas tentang ilmu. Wa hakana yanbaghi lil faqih an yashtaghila bihi fi jami'i awqatihi. Faqihna ini yajidu ladzatan 'azimatan fi dzalik. Ini ya ikhwan, kalau kita ingin merasakan manisnya ilmu, bagaimana kiatnya? Demikianlah ya selayaknya seorang yang faqih itu menyibukkan dirinya dengan ilmu di seluruh waktu-waktunya. Intinya, kalau ingin merasakan manisnya ilmu,
sibukkan waktu dengan ilmu dan ilmu terus. Kalau ada waktu luang, baca buku, dengarkan kajian. Fahina idin yajidu ladzatan 'azimatan, maka saat itulah dia akan mendapatkan kelezatan yang besar dalam menuntut ilmu. Waqila, dan dikatakan ru'ya Muhammad bin Hasan fil manam ba'da wafatihi faqila kaifa kunta fi halin naz'i faqala kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masail mukatabi falam ash'ur bi khuruji ruhi. Insyaallah ya, kalau para ulama sudah merasakan manisnya ilmu, dikatakan bahwasanya diperlihatkan kepada Muhammad bin Al-Hasan dalam mimpi, ya setelah apa? Beliau wafat. Maka ditanya beliau, bagaimana keadaan Anda ketika dalam keadaan nazar, dalam keadaan apa? Sakaratul maut. Faqala, dia menjawab, kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masail mukattab. Dulu ketika sekarang saya memikirkan masalah ilmu, masalah apa? Dari masalah mukattab. Mukattab itu adalah budak yang melakukan perjanjian dengan tuannya, ya, akan dimerdekakan dengan membayar sejumlah uang tertentu, ya. Intinya dijanjikan untuk merdeka dengan apa? Dengan membayar sejumlah uang tertentu. Kalau sudah dibayar berarti apa? Merdeka. Falam ashkur bi khuruji ruhi, maka aku enggak merasa ternyata ruhku sudah keluar. Qila wa qila innahu qala fi akhir umrihi syaghalatni masailul qamakatibi an istidad li hadzal yawm. Yang dikatakan bahasanya beliau mengatakan di akhir umur beliau, masalah mukatab ini ya, budak ini ya, bagaimana masalah fikihnya ini ya, itu telah menyibukkanku dari apa? Mempersiapkan hari ini, mempersiapkan maksudnya kematian beliau. Wa inna qala dzalika tawaddu'an, beliau mengatakan demikian karena apa? Tawaddu'nya beliau. Maka ayuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah bagaimana seorang penuntut ilmu itu jangan sampai merisaukan, mencemaskan ya perkara rezeki. Yakin dengan janji Allah. Kalau seorang penuntut ilmu fokus meraih ridha Allah, maka Allah akan mencukupinya, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian bisa kita amalkan tadi hal-hal yang menjadi sebab seseorang bisa merasakan manisnya ilmu. Ya, dilanjutkan Bapak Yakin. Fadhal. Bismillah. Faslun fi waqti tahsili ila waqtul ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Dakhala Hasanu ibnu Jajajin fi tafaqquhi wa huwa ibnu samanina sanatan walam yakib ala firashi arba'ina sanatan fa'afta ba'da dzalika arba'ina sanatan. Iya. Faslun fi waqti tahsil. Kapan seorang penuntut ilmu itu memanfaatkan waktu untuk belajar. Waktu tahsil itu waktu
untuk belajar, waktu dalam belajar. Qila waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Jadi waktu menuntut ilmu itu dimulai dari ma'ayunan, dari masa kanak-kanak sampai liam lahat. Gak mengenal usia, gak mengenal umur. Dakhala Hasan bin Ziyad fi tafaqquhi wa huwa ibnu 80 sana. Hasan ya itu tetap tafaqquh, tetap belajar, padahal umur beliau 80 tahun. Siapa di sini Pak Eva yang 80 tahun? Bapak bangkit kita 50. Ya, Masya Allah. Bapak Abu Ansor 58. Masya Allah. Ada yang 60 lebih? Mana apa? Tidak mengenal usia ini. Walam yabit ala firash 40 sana. Beliau gak pernah tidur di atas kasur selama 40 tahun. Jadi tidur yang begitu dalam keadaan duduk. Siapa di sini yang terbiasa belajar ketiduran dalam keadaan duduk sampai subuh? Itu Masya Allah, kayak Imam Bukhari ini. Imam Bukhari juga demikian. Jadi para ulama itu terbiasa ya ikhwan, apa? Tidur ya, belajar murojaah, kemudian ketiduran sampai subuh itu biasa. La yabit al-firash 40 sana. Tidak tidur di atas ranjang, di atas kasur selama 40 tahun. Antum praktekkan ya ikhwan, insyaallah jadi ulama. Apa hasilnya? Fa'afta ba'da dzalika 40 sana. Maka akhirnya beliau menjadi mufti yang berfatwa setelahnya selama 40 tahun. Tidak tidur di ranjang selama 40 tahun. Hasilnya apa? Jadi mufti selama 40 tahun. Beliau adalah Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i Al-Kufi. Kenapa Pak beliau namanya Al-Lu'lu'i? Karena beliau menjual lu'lu', menjual mutiara. Dia adalah sahib Abi Hanifah. Beliau seorang yang cerdas, seorang ahli fikih, dan beliau apa? Jadi qadhi di Kufah. Tapi apa tadi beliau syaratnya apa? Rahasianya gak tidur di ranjang selama 40 tahun. Maka Imam Bukhari juga demikian. Berapa puluh kalian bangun terus ya, terbangun belajar lagi. Karena kan bisa gitu ya, kalau duduk itu bisa terbangun lagi belajar lagi gitu ya. Atau nggak pernah apa? Nggak pernah bangun. Kita sering ya, kita juga sering tidur itu enggak di atas ranjang duduk, tapi di kelas atau di masjid pas Jumatan. Jumatan ya, nggak tahu pas Jumatan itu kenapa? Khotib alhamdulillah itu banyak yang tidur. Cara ya mungkin ya. Wa afdalul awqati syarafus syababi. Waktu yang paling afdal, paling utama untuk menuntut ilmu itu adalah syarafus syabab. Syaraf itu artinya adalah awaluhu. Ya. Jadi apa? Pada waktu masih muda-mudanya. Wa waqtus sahari. Waktu yang paling baik untuk belajar adalah waktu sahur.
Waktu sunat itu kan kubail subhi ya, sebelum apa? Subuh. Kubail itu kan makna yang menjelang apa? Subuh. Wa ma bainal isya'aini, dan di antara dua isya. Nah, kemarin saya sudah jelaskan dua isya itu adalah antara maghrib dan isya. Jadi waktu yang paling baik untuk belajar adalah waktu muda, waktu sahur, dan antara maghrib dan isya. Jadi contoh yang hari ini juga antara maghrib dan isya ya. Wa yanbaghi an yastaghriqa jami'a awqatihi. Namun seorang penuntut ilmu itu harus memaksimalkan, ya, mencurahkan seluruh waktunya untuk belajar, untuk menambah ilmu. Fa idza malla min ilmin, maka apabila dia bosan dari suatu ilmu, dari suatu cabang ilmu ya, bidang ilmu, yastaghilu bi ilmin akhar, maka dia bisa menyibukkan pindah ke ilmu yang lain. Ini cara mengatasi kebosanan. Bosan baca bidang ini ya, masalah ini, maka apa? Pindah ke masalah yang lain, bab yang lain. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu idza malla min al-kalam yaqulu hatu diwan asy-syu'ara. Dahulu ayuhal ikhwah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jika beliau bosan min al-kalam, ya, jika beliau bosan dari suatu kalam, maka beliau apa? Mengatakan hatu diwan asy-syu'ara, berikan buku yang berisi apa? Syair-syair. Berisi apa? Syair-syair. Syair-syair itu kan yang akan memotivasi, memfreshkan kembali, yang memberikan semangat. Berikan buku-buku para syu'ara, para penyair yang itu berisi apa? Syair-syair yang memberikan motivasi. Siapa ya? Abdullah bin Abbas, yang diberi gelar Habrul Ummah wa turjuman Quran. Beliau ya ikhwah biasanya apa? Membagi hari-hari beliau ya. Hari ini biasanya ya beliau hari ini belajar fikih, hari berikutnya belajar tafsir atau takwil, terus berikutnya belajar maghazi, sirah, ya, tentang peperangan ya. Wa yauman lisyi'ri, hari berikutnya apa? Syair, ya. Jadi apa? Bisa kita mencontoh Ibnu Abbas. Kita bagi hari Senin belajar tafsir, hari Selasa belajar apa? Belajar fikih, hari Rabu belajar. Kita bikin jadwal. Kita belajar apa? Buat jadwal. Masih dalam bagaimana para ulama itu memaksimalkan waktu dalam belajar. Wa kana Muhammad ibn Hasan la yanamul laila. Dahulu ya ikhwah, Muhammad ibn Hasan itu tidak pernah tidur malam. Wa kana yadau indahu dafatira. Dahulu beliau meletakkan di dekat beliau apa? Buku-buku tulis, buku-buku yang banyak. Wa kana idza malla min naw'in, dan beliau ketika bosan dari satu jenis, satu cabang ilmu ya, bidang ilmu, yanzuru fi naw'in akhar, maka beliau belajar melihat ke bidang ilmu yang lainnya. Dia
dalam semalam. Jadi dalam semalam itu tidak mengapa kita mempelajari beberapa bidang ilmu. Wa kana yadau indahul ma. Beliau selalu meletakkan dekat beliau air. Bukan untuk diminum tapi. Bukan untuk apa diminum. Wa yuzilu naumahu bil ma. Tujuannya jika ngantuk dia apa? Dia hilangkan kantuk tersebut dengan air. Yuzilu naumahu bil ma. Untuk menghilangkan kantuk dengan apa? Air. Jadi kalau kita belajar di malam hari jangan lupa sedia apa? Air. Untuk laut. Iya, dibersihkan atau ke kamar mandi cuci muka. Insya Allah seger lagi. Tapi beberapa menit mungkin ngantuk lagi. Kenapa harus air? Ya kenapa? Ya air. Bahkan yaqul inna nauma minal haram. Karena ternyata kantuk itu timbul dari panas, maka bisa ditolak dengan air yang dingin. Nah, panas lawannya apa? Dingin. Dulu pernah ada kisah ya, ada seorang ustadz cerita, beliau itu kalau belajar itu apa? Duduk di sumur itu loh. Iya, jadi bawa lampu, terus duduk di mana? Di sumur. Itu gak akan ngantuk sampai subuh mungkin. Iya, kenapa? Kalau ngantuk sedikit apa? Sudah tercebur nih. Jadi praktekkan ya. Atau antum taruh apa gitu ya? Kalau dekat sini kalau ngantuk sedikit kena apa? Kena apa namanya? Kena strik. Maka harus menuntut ilmu harus pandai-pandai dalam mengatasi apa masalah ngantuk ketika belajar di malam hari terutama ya. Ya, wasil. Faslun fis syafaqati wan nasihati. Yang bagi an yakuna sahibul ilmi mustiqan nasihan gaira hasidin. Wal hasadu yadurru wala yanfa'u. Wa kana ustaduna Syekhul Islamu Burhanuddin rahimahullah yaqulu qalu inna ibna muallimi yakunu aliman li anna muallima yuridu an yakuna tilmiduhu fil Qur'ani aliman wa fa bi barakati i'tiqadihi wa syafaqatihi yakunu ibnu aliman. Ya, syukran barakallahu fiik. Faslun fi syafaqati wan nasihati. Penuntut ilmu itu harus memiliki sifat kasih sayang, menyayangi antar sesama, harus punya sifat nasihat. Sifat nasihat menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Yang bagi an yakuna sahibul ilmi musfiqan nasihan. Bagi penuntut ilmu itu harus memiliki sifat musfiqan nasihan. Itu harus mengasihi, harus menyayangi. Ghaira hasidin, dan tidak apa? Tidak hasad, tidak dengki. Kenapa? Fal hasadu yadur wa la yanfa. Karena hasad itu bermudarat dan tidak akan bermanfaat. Maka seorang penuntut ilmu harus menjauhi sifat hasad. Jangan sampai penuntut ilmu hasad
Hasad kepada temannya melebihi hasadnya ahli dunia. Ahli dunia kan biasa disaingi dalam masalah bisnis, dalam masalah dunianya kan apa? Hasad. Nah, jangan sampai apa? Jangan sampai menurut ilmu hasad melebihi hasadnya ahli dunia. Wakana Ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala yaqul qalu inna ibnal muallimi yakunu aliman. Mereka mengatakan bahwasannya anak seorang alim itu bisa ikut menjadi alim. Apa sebabnya? Apakah karena buah jatuh gak jauh dari pohonnya? Rahasia disebutkan di sini. Jadi ada seorang anak, seorang putra muallim ya, itu menjadi alim. Kenapa? Kenapa anak muallim tadi menjadi alim? Li'anna muallima yuridu an yakuna tilmidu fil Qur'an aliman. Rahasianya adalah guru tersebut, seorang muallim tersebut ingin agar murid-muridnya itu dalam Al-Quran ya, agar murid-muridnya itu jadi alim. Jadi seorang guru ya, seorang muallim itu harus punya apa? Punya niat baik, punya keinginan, benar-benar berharap ya murid-muridnya itu berhasil, sukses menjadi alim. Karena niat ini ya ikhwah, karena harapan ini ya, fabi barokati i'tiqadihi wa syafaqatihi. Karena dengan barokah keyakinannya, keyakinan muallim, dan juga syafaqatihi, kasih sayang muallim, sehingga muallim tadi benar-benar ingin muridnya itu apa? Jadi alim. Yakunu ibnuhu aliman. Ya. Akhirnya apa? Anaknya, putranya menjadi seorang alim. Paham ini ya? Ada seorang guru itu benar-benar ingin muridnya itu sukses belajar jadi seorang alim. Akibat keinginan ini tadi, maka apa? Putra beliau menjadi seorang alim. Wa kana Abdul Hasan Al-Marghinani yahki. Ini ya ikhwah, masyaallah. Ini bagaimana seorang guru itu terkadang mendahulukan apa? Mendahulukan orang lain daripada anaknya sendiri. Wa kana Abdul Hasan Al-Marghinani, Abdul Hasan Al-Marghinani yahki, mengisahkan anna sadral ajalla burhan al-a'immah. Siapa beliau ini? Beliau adalah Al-Imam Abdul Aziz bin Umar. Sadral ajal burhan al-a'immah siapa? Abdul Aziz bin Umar. Ja'ala waqta sabaqi, beliau menentukan waktu mengaji, waktu menuntut ilmu, waktu mengaji ya, libnaihi, untuk kedua putra beliau. Menentukan waktu apa? Untuk kedua putra beliau. Siapa? Sadri Syahidil Husamiddin. Siapa Husamiddin? Beliau adalah Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, ya, seorang faqihun Hanafiyun, ya, yang beliau adalah ustaz atau guru Shahibil Hidayah. Ini putra beliau pertama. Siapa? Sadri Syahidi Husamiddin wa Sadri Sa'id Tajiddin. Ini putra beliau yang kedua, Sadri Sa'id Tajiddin. Beliau menentukan waktu mengaji kapan? Waktu Dhuhwatil Kubra, waktu duha. Waktu duha yang ini sudah mulai panas ya.
Jadi beliau menentukan untuk kedua putra beliau waktu mengaji waktu apa? Waktu duha yang itu sudah mulai panas. Mungkin jam berapa? 10, jam 9 atau jam 9, 10, 11 ya. Ba'da jami'il asbab. Jadi beliau mengajari anak-anak beliau setelah murid-murid yang lainnya. Ba'da jami'il asbab, setelah apa? Murid-muridnya yang lain. Akhirnya anaknya protes ya. Mungkin anak-anak murid-murid yang lainnya itu mungkin mengajinya waktu pagi-pagi benar, masih fresh-fresh ya itu ya. Sedangkan anak beliau diakhirkan sampai duha. Wakana yaqulani, akhirnya kedua anak tersebut berkata, inna tabiatina takillu wa tamullu. Ya, sesungguhnya tabiat kami itu apa? Tidak semangat dan bosan fi dzalika waqti, pada waktu tersebut. Sudah panas ya, Ikhwan? Sudah capek mungkin ya. Kenapa Pak bapaknya lebih mendahulukan orang lainnya? Faqala abuhuma rahimahullah. Akhirnya ayah beliau berdua menjelaskan, innal ghuraba, karena murid-murid ini adalah orang asing. Orang asing ya, bukan dari luar negeri. Tapi apa? Al-ghuraba, orang asing, orang jauh itu ya. Wa auladul kubara, dan anak-anak para pembesar. Ya'tunani, yang mendatangiku, min aqtaril ard, dari berbagai daerah, dari berbagai penjuru bumi. Fala budda min an uqaddima asbaqahum, maka aku harus mendahulukan mereka. Fa bi barakati syafaqatihi, ini ya Allah, karena dengan barokah kasih sayang beliau, Masya Allah ya, beliau lebih mendahulukan orang lain daripada putra beliau sendiri. Ya, dengan barokah kasih sayang beliau, akhirnya apa? Faqa ibnahu aksara fuqaha'il amsar. Akhirnya apa? Kedua putra beliau itu bisa mengungguli kebanyakan para ahli fikih di Amsar, dari berbagai penjuru negeri. Wa ahli ardi fi dzalika al-asr. Masya Allah ya. Justru malah yang jadi siapa ini? Kedua putra beliau. Ini maksudnya ya, wah, bukan berarti kita semangat ngajar TPA, ngajar TK, terus anak sendiri gak diajar ya. Jangan berbalik ya. Ini maksudnya adalah seorang guru yang punya, Masya Allah, karakter apa? Syafaqah, kasih sayang, manas itu benar-benar menginginkan kebaikan untuk muridnya. Terus Qasim, bayan bagi an la yunajiha akadan wa la yuqasimahu bi annahu yudayyi'u awqatahu ila muhsinu al-muhsinu sayyidya bi isanihi wal musii'u sa takfihi musawihi. ya, syukran barakallahu fiik. Berikutnya beliau menjelaskan tentang ya, penuntut ilmu itu harus menjauhi debat. Wa yanbaghi an la yunazi'a ahadan wa la yukhasimahu. Hendaknya penuntut ilmu itu tidak menantang seorang pun, tidak mengajaknya bermusuhan, berdebat, li'annahu yudai'u awqatahu, karena itu membuang-buang waktunya, menyanyiakan waktunya. Qila, sebagaimana dikatakan, al-muhsinu sayujza bi ihsanihi, orang yang baik akan dibalas dengan kebaikannya.
Wal musii'u satakfihi masawihi, dan orang yang buruk maka cukuplah baginya apa? Keburukannya. Maksudnya adalah akan dibalas dengan keburukan. Wa ansyadani asy-Syekhul Imam Az-Zahidul 'Arif Ruknul Islam. Siapa? Muhammad bin Abi Bakr Al-Ma'ruf bi Imam Khawahir Zada Mufti Fariqani rahimahullah. Panjang ya nama beliau ya. Lalu ini ya. Qala ansyadani Sultanus Syari'ati wa Tariqati Yusuf Al-Hamdani. Beliau adalah siapa? Imam Fadil Faqihun. La tajzi insanan ala su'i fi'lihi. Jangan kau balas seseorang atas perbuatan buruknya. Sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Cukuplah apa yang ia lakukan sebagai balasan atas keburukannya. Jadi cukuplah apa yang ia lakukan sebagai balasan atas keburukannya. Qila, katakan ya, man arada ayyurhima anfa aduwihi. Barang siapa yang ingin mematahkan hidung musuhnya. Maksudnya apa ini? Apakah diceklek itu? Enggak ya. Nah, siapa ingin menundukkan musuhnya, falyukarrir wa unsitu hadha syi'ra, maka adalah dia mengulang-ulang bait syair ini. Ila syi'ta an taqa aduwaka rahiman. Jika engkau ingin bertemu musuhmu dalam keadaan dia terhina. Ini ikhwan. Jika engkau ingin bertemu musuhmu dalam keadaan dia terhina. Wa taqtalahu wa taqtulahu ghamman wa tahriqahu hamman. Jika engkau ingin bertemu musuhmu dalam keadaan dia terhina, terbunuh susah, terbakar jelita, taqtulahu ghamman tahriqahu hamman. Bagaimana caranya biar musuh itu apa? Dia kalah ya, dia sakit hati. Farum lil ula wasjad minal ilmi innahu. Musuh gak usah diladeni ya, tapi apa? Farum lil ula, maka raihlah kemuliaan. Wasjad minal ilmi innahu, tambahlah ilmu. Dan terus saja gak usah dihiraukan kalau yang gak suka. Mereka terus belajar tambahin. Man istada ilman zada hasiduhu ghamman. Ini sebab orang yang bertambah ilmunya, maka orang yang hasad akan bertambah susah karena kedengkiannya. Orang yang bertambah ilmunya, maka orang yang hasad akan bertambah susah karena apa? Kedengkiannya. Qila 'alaika an tashtaghala bi masalihi nafsika la bi qahri aduika. Ini ikhwah gak perlu dilatih ya. Wajib atasmu apa? Sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu, bukan sibuk untuk mengalahkan musuhmu. Kenapa? Fa'idha aqamta masaliha nafsika, karena apabila engkau menegakkan perhatian dengan maslahat-maslahat dirimu, tadammana dzalika qahra aduwika, maka itu mengandung juga apa? Bentuk mengalahkan musuhmu. Iyaka wal mu'adata fa innaha tufdihuka. Hati-hatilah dari bermusuhan, karena
bermusuhan itu akan membuka celah-celah aibmu. Wa tudai'u awqataka, menyanyiakan waktumu. Wa alaika bitahammuli, kamu wajib menahan diri. La siyama minas sufahai, terlebih lagi dari orang-orang apa sufaha? Orang-orang yang bodoh, safi. Qala Isa ibnu Maryam salawatullahi alaihi, berkata Isa ibnu Maryam, intamilu minas safihi wahidatan kay tarbahu asyra. Tahanlah dirimu dari meladeni as-safi, orang yang bodoh, sekali saja. Tahanlah ya, sekali saja, agar kamu beruntung berapa kali? 10 kali. Wa usyidtu li ba'dihim syi'ra. Syair lagi ya teman. Syair itu susah ya terjemahnya ya. Bacanya susah, terjemahnya apa? Susah. Itu pentingnya baca balaghah biar bisa membaca bait syair dan menerjemahkannya. Karena menerjemahkannya memang sebolak-balik gitu. Ya. Balautun nasa qarnan ba'da qarnin, berabad-abad umat manusia telah kuuji. Ya, berabad-abad umat manusia telah aku uji. Walam ara ghaira khattalin wa qali, tapi jadilah apa? Aku tidak melihat selain apa? Selain sesuatu yang mencederai dan menjengkelkan hati. Walam ara fil khatubi asyadda waq'an wa as'aba min mu'adatir rijali. Tidak kulihat ada perkara yang lebih menyusahkan, yang menyulitkan selain bila orang bermusuhan. Iya, benar ya. Jadi tidak kulihat ada perkara yang lebih menyusahkan, yang lebih menyulitkan selain bila orang bermusuhan. Setiap ketemu berpapasan, deg-degan, panas hatinya ya. Wa duktu mararatal asya'i turra wa ma duktu amara minas su'ali. Telah kucicipi segala apa yang pahit rasanya. Obat tarim gitu ya. Telah kucicipi apa? Segala apa yang pahit rasanya. Tapi tiada yang melebihi pahitnya minta. Wa iyyaka an tadhunna bil mu'mini su'an. Ini masih dalam apa ya? Pembahasan seseorang itu harus punya sifat kasih sayang. Salah satunya adalah apa? Bentuk kasih sayang menjauhi suudzon. Wa iyyaka an tadhunna bil mu'mini su'an. Jauhilah berprasangka buruk kepada seorang mukmin. Kenapa harus dijauhi suudzon? Fa innahu mansya'ul adawati, karena suudzon itu adalah sebab timbulnya permusuhan. Jadi ya, sahih? Karena suudzon. Wala yahilu dzalik, dan hal tersebut enggak boleh. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, dhannu bil mu'mini khairan. Prasangkalah kepada orang-orang beriman dengan prasangka yang baik. Maksudnya adalah berhusnudzonlah kepada sesama mukmin. Beliau ya, hadis ini ya ikhwan, belum kita dapati apa? Hadis dengan lafaz yang seperti ini ya. Hanya saja apa? Di sana ada hadis-hadis yang memang menyuruh untuk berhusnudzon. Tapi lafaz saya seperti ini belum didapati. Wa inna ma
kok udah suudzon, kenapa? Hal tersebut timbul karena khobasin niat yang buruk, wasu'is sarirah, dan batin yang jahat. Niat yang buruk dan batin yang jahat. Jadi memang hatinya sudah berpenyakit. Kama qala Al-Bukhari, sebagaimana yang seorang penyair Al-Bukhari mengatakan, ila sa'afil mar'i sa'at dununuhu. Apabila seorang buruk tingkah lakunya, maka buruklah pula sangkaan hatinya. Wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi. Akhirnya dia menyetujui apa yang menjadi sangkaan lemahnya. Tawahhum, pahamnya. Wa ada muhibbihi biqauli adatihi. Ini kalau suudzon akibatnya apa? Ia memusuhi orang yang mencintainya dan katanya dia memusuhiku. Karena suudzon malah apa? Memusuhi orang yang sebenarnya mencintainya. Wa asbaha fi laylin minasyakki mudlimi. Ia pun bimbang, ia pun ragu di tengah gelapnya malam. Wa usyidtu li ba'dihim tanahha anil qabihi wa la turidhu. Biarkan saja yang berbuat buruk tak usah kau balas. Wa man awlaitahu hasanan fasidhu. Dan seandainya dia baik, maka tambahlah berbuat baik padanya. Satukfa min aduwika kulla kaidin. Idza kana aduwu fala takidhu. Dari semua tipu musuhmu kau akan dilindungi. Jikalau musuh menipu kamu, jangan kau peduli. Jadi dari semua tipu musuhmu kau akan dilindungi. Jikalau musuhmu menipumu, jangan kau peduli. Wa ursyidtu li Syekh Al-Amin Abil Fatih Al-Bisti. Beliau siapa? Ibnu Ahmad bin Husain Al-Bisti, seorang penyair. Dul aqli la yaslamu min jahilin yasumuhu dhulman wa i'naan. Orang yang alim tak akan selamat dari si bodoh bila si bodoh melaliminya dan membuat kisruh. Jadi apa? Orang alim tak akan selamat dari si bodoh bila si bodoh mendoliminya dan membuat kisruh. Falyaftaril silma ala harbihi wal yalzimil insota insotan. Damailah saja dengan si bodoh, jangan kau serang. Bila si bodoh mau cerewet, tetaplah tenang. Ya, jadi berdamai saja. Ya, Wasil. Waslun bil istifadati waqti basin adabi. Wayan bagi an yakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsula lahul waqtu wal kamalu bil ilmi wa tariqu istifadati an yakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbaratun kata yaktuba ma yasma'u minal fawaidil ilmiyati ila man kataba qarra wa man kataba qarra. Iya.
Faslun fil istifadati wa iqtibasil adab. Pembahasan yang kedua, harus menuntut ilmu itu harus terus-menerus menambah faedah. Yanbaghi an yakuna talibul ilmi mustafidan. Penuntut ilmu itu hendaknya selalu mustafidan, selalu mengambil faedah, yang menambah faedah, mencatat faedah, terus mencari faedah. Fi kulli waqtin, di setiap waktu, di setiap saat. Hatta yahsula lahul fadlu wal kamalu fil ilmi, sehingga dia memperoleh keutamaan dan kesempurnaan dalam ilmu. Bagaimana caranya mengambil faedah? Wa tariqul istifadati, cara istifadah adalah apa? An yakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbaratun. Penuntut ilmu itu harus selalu bersamanya di setiap saat mihbaratun, pulpen. Itulah penuntut ilmu yang sejati. Setiap saat bawa apa? Pulpen. Mihbar itu kan apa? Tinta ya, botol tinta, maksudnya untuk alat menulis. Hatta yaktuba ma yasma'u min al-fawaidil ilmiyah, sehingga dia bisa menulis apa yang ia dengar dari faedah-faedah ilmiah. Qila man hafidha farra wa man kataba qarra. Man hafidha farra maksudnya apa? Ilmu yang dihafal suatu ketika bisa lupa. Gitu kan ya? Man hafidha farra, barang siapa yang menghafal akan lari. Maksudnya apa? Ilmu yang dihafal suatu ketika bisa lupa. Wa man kataba qarra, dan barang siapa menulis maka akan qarra, akan menetap. Maksudnya ilmu yang ditulis akan tetap abadi. Jadi itu makna dari man hafidha farra. Maksudnya man hafidha syai'an farra minhu ma hafidhahu. Ya, kita break dulu sampai sini. Ayolah ikhwan, kita lanjutkan nanti ba'da maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabbihi wasallam. Allah